Baik, terima kasih. Kita akan mulaikan ya. Mohon yang mungkin yang ini di-mute-kan, yang lain boleh di-mute-kan dulu biar suaranya tidak ini. Ya, boleh di-mute dulu. Nanti agar nanti lebih ini ya, lebih apa? Suaranya jelas. Walaupun ini saya rekam. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin yakni ana Zuhri an Anas bin Malik qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qala yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah ila akhirih. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor, yang untuk pertama kalinya kita melaksanakan perkuliahan metode penelitian ekonomi syariah. Ya, ini mata kuliahnya adalah metode penelitian kebijakan ekonomi, bisnis dan perbankan keuangan syariah. Saya menggunakan istilah data kualitatif. Ya. Baik, ini adalah pertemuan pertama. Pertama nanti saya akan jelaskan tentang pembelajaran atau capaian pembelajaran. Demikian juga nanti kurikulum yang akan kita pelajari bersama. Ya, ini beberapa buku terkait dengan penelitian, gitu ya. Nah, nanti kita bisa share juga, insya Allah. Nah, di pertemuan pertama saya awali, mohon maaf nih, ini karena dia sifatnya masih beta gitu ya, jadi kadang masih suka ini di background PowerPoint-nya, but I think no problem, no hal, tidak ada masalah ya, karena teknologi itu akan terus berjalan dan kita akan selalu bisa menyesuaikan diri dengan dengan teknologi tentu saja. Baik, nah kita di metode penelitian ekonomi syariah ini lebih saya simpelkan judulnya agar lebih bisa kita pelajari sama-sama ya. Ini PowerPoint ada sekitar 114, banyak sekali, makanya dia agak crash sedikit kayaknya. Baik, di pertemuan kali ini saya awal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 ya. Ini mudah-mudahan tidak bosan dan ini menjadi satu Islamic paradigma baru tentang penelitian ya, terkait dengan apa sih sebenarnya yang kita cari dari sebuah penelitian ya. Ini di An-Nur ayat ke-35. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yang kisahnya tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini juga sudah sering kali saya jelaskan tentang bagaimana model ya dari istilahnya itu penelitian yang dilakukan oleh di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam artian mencari tahu sebuah kebenaran. Ini tadi mohon maaf juga ada sedikit unstable nih internetnya ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Baik, jadi ayat dan banyak ayat yang lainnya dan kemudian juga hadis ya, dan banyak hadis yang lainnya yang berbicara tentang riset metodologi atau tentang penelitian di dalam Islamic perspektif. Ini insya Allah kita akan terus perjuangkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang nanti kita akan diskusikan bagaimana sebenarnya posisinya nih dalam konteks riset metodologi ya, khususnya yang ada di dunia keilmuan. Baik,
Nah, materi pembahasan di mata kuliah ini saya ringkaskan. Pertama nanti terkait dengan bagaimana pengertian dari metode penelitian, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga terkait dengan paradigma dari penelitian itu sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya juga kita akan tahu tentang bagaimana langkah-langkah dalam sebuah metode penelitian, gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan lihat juga bagaimana sebenarnya desain penelitian yang menggunakan data kualitatif, gitu ya. Kemudian jenis-jenis penelitian data kualitatif, nanti ada Islamic paradigm, ada cyber community, dan juga actionnya adalah riset dan menulis. Baik, ini capaian pembelajarannya. Jadi diharapkan setelah belajar metode penelitian kualitatif ini, diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menganalisis kebijakan, mengelola pembelajaran, merancang mengelola hasil keputusan, menghasilkan penelitian di bidang ekonomi, kebijakan fiskal, moneter berbasis syariah, dan mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi, menampilkan hasil keputusan, dan juga mampu melakukan penelitian, ya, dengan data-data kualitatif. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah RPS kita nih, ya. Jadi kita akan belajar lebih kurang dalam 14 pertemuan ke depan. Lihat, ya. Ada 14 pertemuan, ya, dan 2 UTS dan UAS, ya. Nanti UTS dan UAS kita akan sesuaikan, ya. Nah, ini jangan dianggap sebagai ini nih tugas kemudian memberatkan dan lain sebagainya. Baik, saya akan jelaskan dari awal. Pertemuan pertama ini adalah bahan kajiannya yang ini, metode penelitian ilmiah. Jadi teman-teman semuanya harus paham apa itu paradigm, apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif. Nanti akan saya tanya satu-satu, gitu ya. Tanya satu-satu nih. Jadi pertama harus paham dulu apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif. Sekarang sudah berkembang yang disebut dengan mixed method, gitu ya. Kemudian dengan sequential, dengan eksploratorifnya, ya, embeddednya, sehingga nanti kita akan tahu, ya, ilmu pengetahuan terus berkembang. Termasuk juga tadi saya menyebutnya dengan cyber community, ya, di mana masyarakat kita itu sekarang bukan hanya di dunia nyata, ya, tetapi juga di dunia maya. Ya, riset-riset terbaru, ya, yang terbarukan terutama di perguruan tinggi baik itu yang di luar negeri ataupun sekarang di Indonesia sudah beberapa, mereka sekarang sudah fokus kepada cyber atau community atau komunitas cyber, komunitas di WA, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di snack video dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi mereka belajar sudah meneliti sampai arahnya ke sana. Nah, nggak apa-apa, kita masih belajar dulu kuantitatif, masih pakai regresi linear berganda, gitu ya. Padahal di tempat lain itu sudah jauh sekali dari sana, sudah melangkah lebih jauh. Jadi di pertemuan pertama diharapkan mahasiswa memahami tentang metode penelitian ilmiah, paradigmanya, kuantitatif, kualitatif. Ini kita tambah satu tadi dengan mixed method atau disebut dengan kuantitatif, ya. Kemudian yang kedua, karena kita di kualitatif langsung spesifik, kita akan belajar tentang ruang lingkup, kemudian karakteristik, kemudian jenis-jenis penelitian, kemudian juga bagaimana penggunaan metode penelitian di berbagai bidang, khususnya di ekonomi, bisnis, dan keuangan. Oke, nah di pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang metode penelitian kebijakan, ekonomi, dan bisnis syariah, ya. Ini menjadi kekhasan dalam mata kuliah kita di pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang keempat, kita langsung masuk kepada jenis-jenis penelitian kualitatif. Mulai dari metode penelitian naratif kualitatif. Ingat ya, sekarang itu sudah tidak ada lagi deskriptif kualitatif. Itu sudah mansuh, sudah terhapus tuh, sudah old gitu ya, sudah zaman old tuh. Udah nggak ada lagi istilah deskriptif kualitatif. Sebenarnya deskriptif kuantitatif juga sudah tidak ada gitu ya, karena itu nanti bagian dari
hanya mendeskripsikan saja gitu ya. Oke, nah setelah kita tahu, jadi metode pertama yang akan kita pelajari adalah metode tadi yang disebut dengan bukan deskriptif kualitatif, tetapi lebih kepada naratif kualitatif. Jadi menarasikan. Nah, mungkin teman-teman kemarin ada yang sempat ini, ada salah satu mantan presiden kita diberikan anugerah profesor gitu ya, dengan salah satu penelitiannya itu adalah penelitian beliau gitu ya, penelitian beliau, dan itu dijadikan sebuah riset hasil penelitian. Wah, kayaknya ini menarik, kita nggak usah sebutkan namanya gitu ya, tapi ini menjadi model penelitian terbaru, terutama nanti yang kualitatif gitu ya, nanti disebut dengan otonetnografi ya, otonetnografi gitu ya. Oke, ini yang pertama, metode penelitian naratif kualitatif. Kita akan belajar dan nanti masing-masing kita akan cari polanya bagaimana agar mahasiswa itu tidak terbebani tapi memiliki kesadaran untuk belajar gitu ya. Jadi memiliki kesadaran untuk belajar. Jadi pertama adalah metode penelitian naratif kualitatif. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya metode penelitian grounded theory. Ya, ini grounded theory atau teori dasar ini juga penting, terutama untuk menghasilkan menghasilkan teori-teori yang berasal dari lapangan, yang berasal dari fenomena yang ada di masyarakat. Ya, silakan duduk Pak Ito. Ini malah jadi kesini Pak. Saya silakan sambil dengarkan aja. Baik. Jadi yang kedua, tadi yang pertama adalah naratif kualitatif. Yang kedua adalah grounded theory, ya. Yang ketiga adalah studi kepustakaan. Nanti kita akan belajar nih. Di sini juga boleh Pak, saya boleh dekat ya. Ya, jadi grounded theory, kemudian studi kepustakaan. Selama ini kalau kita belajar tentang studi kepustakaan, kesannya itu adalah ya remeh, kesannya itu terlalu biasa, kesannya itu ya mungkin dianggap nggak berkualitas, terutama nanti dari mungkin beberapa ya dosen yang kuantitatif yang mungkin belum memahami kualitatif. Padahal yang namanya studi kepustakaan itu dia justru kontribusinya sangat banyak. Apalagi nanti saya akan diskusi tentang Islamic Research Design atau Islamic Paradigm in Research. Ini saya yakin karena sebagian besarnya adalah ustadz gitu ya. Jadi harus betul-betul bisa memahaminya ya. Oke. Setelah grounded theory, tadi ada studi kepustakaan, ada case study. Ini juga menarik nih ya. Case study itu seperti apa sih, studi kasus gitu ya. Nah, ini kita akan pelajari juga sama-sama seperti apa ya. Nanti hasil diharapkan mahasiswa bisa lah membuat karya tulis ilmiah dengan metode data kualitatif, khususnya menggunakan case study ya. Berikutnya adalah fenomenologi. Wah, ini kemarin saya nulis book chapter tentang fenomenologi, ternyata ya 15 halaman itu sangat kurang tentang fenomenologi gitu ya. Apalagi ya kalau kita kaitkan dengan agama kita, dengan din kita ini ya, dengan Islam. Ini fenomenologi itu seperti apa gitu ya ketika kita melihat sebuah fenomena, tapi sekarang sudah muncul namanya nama itu ada digital fenomenologi, ada lagi post fenomenologi, itu adalah bagian dari post positivisme, dan ada satu lagi yaitu sekarang ada namanya tauhidic fenomenologi. Jadi bagaimana riset tentang fenomenologi itu dikaitkan dengan dengan apa yang disebut dengan fenomenologi. Ini menarik sekali ya. Yang kesembilan, kita akan belajar juga, mungkin nanti Pak Saiful nih kalau yang sukanya itu suka sosial, itu belajar tentang etnografi ya, etnografi dan netnografi ya. Kalau etnografi itu adalah etnis gitu ya, etnis. Kalau netnografi itu adalah internet grafi atau yang disebut dengan digital etnografi. Ya, ini menarik sekali nih gitu ya. Nanti orang yang suka di lapangan berarti dia etnografi, tapi dia yang suka berselancar di dunia maya ingin tahu sebenarnya di komunitas, misalnya nih, saya ikut banyak sekali komunitas di WA gitu ya, di WhatsApp itu orang itu ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang moderat, itu banyak banget gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya, baik itu etnografi ataupun
etnografi. Kita akan belajar sama-sama ya. Kalau tadi etnografi itu dulu kesannya itu adalah di masyarakat tradisional, kalau etnografi itu lebih kepada masyarakat gitu ya. Nah, etnografi itu juga sebenarnya bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu masyarakat lokal. Misalnya saya mau meneliti tentang karakter keberagamaan dari konsumen, misalnya saya sebut merek Starbucks misalnya gitu ya. Jadi orang-orang yang belanja di Starbucks itu sebenarnya mereka seperti apa sih keberagamaannya? Nah, itu kalau dengan etnografi dia akan lebih mendalam ya. Kemudian yang ke-10, nah ini menurut saya ini selalu saya perjuangkan, penting sekali walaupun mungkin ada beberapa orang yang melihatnya sebelah mata gitu ya. Metode penelitian usul fikih ekonomi syariah. Ya, ini penting sekali menurut saya karena ya mungkin karena background keilmuan saya di syariah gitu ya. Tapi menurut saya ini ya jelas sekali dari perkataan Umar bin Khattab misalnya, la yabi fi suqina hadza illa man yafqahu. Tidak boleh berbisnis, berusaha, berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham tentang fikih muamalah. Demikian juga perkataan dari siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan bahwasanya faqihu ya qabla ayyuba ya, jadi ya pelajari dulu fikih muamalahnya dulu sebelum belajar atau sebelum praktek berdagang gitu ya. Nah, termasuk juga ini yang banyak diinikan juga tentang maqasidus syariah, ini menjadi menurut saya sangat-sangat penting sekali kita pelajari sehingga bukan hanya sesuatu yang kesannya itu apa ya kaku dengan fikihnya, dengan hukumnya, tetapi juga bisa berkembang dalam konteks falsafinya yaitu di maqasidus syariah. Nah, setelah itu diharapkan mahasiswa kalau sudah paham ya beberapa metode kualitatif kita kaitkan dengan yang kontemporer, kemudian bisa membuat sebuah penelitian ya, minimal nih mahasiswa ini bisa paham tahu tentang bagaimana sebenarnya metodologi di dalam Islam ya. Berarti tentang kita saya bawa bukunya banyak, nanti saya bicara ya. Yang ke-12 itu adalah kualitatif dengan multi approach ya. Kalau di sini ada Prof Kailan. Prof Kailan tuh bikin bukunya adalah kualitatif interdisipliner ya. Ini juga kegelisahan beliau seorang profesor dari UIN Jogja ya, tentang tadi penelitian agama itu apa ya, tidak dianggap oleh ilmu pengetahuan gitu ya, oleh ilmu pengetahuan. Nah, ini metode penelitian kualitatif multi approach, jadi dengan banyak pendekatan. Kemudian di 13-nya itu menyusun proposal penelitian kebijakan kualitatif. Kemudian yang ke-14 itu adalah menyusun laporan penelitian kebijakan kualitatif, atau bisa juga nanti dalam bentuk artikel jurnal. Nah, ini adalah apa? Ini adalah RPS kita dan saya sudah share di grup terkait dengan materi yang ada. Nah, perlu catatan ya bahwa mulai dari naratif kualitatif, kemudian grounded theory, kemudian studi kepustakaan, kemudian case study, kemudian ada fenomenologi, ada etnometodologi sebenarnya, ada etnografi, ada usul fikih dan juga maqasid serta multi approach itu di beberapa kampus itu sudah ditinggalkan ya, dan sekarang dia sudah menggunakan aplikasi. Misalnya ada salah satu kampus besar di daerah Cikarang dan juga di Surabaya itu mereka itu walaupun dia kualitatif, standar untuk dapat nilai A atau B ya itu harus menggunakan software, dan softwarenya salah satunya itu adalah dengan apa? Dengan NVivo ya, dengan juga menggunakan Atlas. Nah, gitu. Terima kasih Pak Saiful, boleh maju dikit ini ya. Ini insya Allah tidak menghalangi untuk yang online tapi offline gitu ya. Iya. Oh, sekalian ngisi itu ya, ini ya. Oke, terima kasih. Ini ada Pak Saiful ini yang rajin ya. Baik. Nah, ini materinya ini sangat banyak sekali. Saya mau tunjukkan dulu. Ini dulu ya. Ini overview dulu. Ini tadi sampai pembelajaran sudah. Kemudian ini RPS-nya, materi-materi yang kita akan bahas ya dengan presentasinya gitu ya. Kalau mau yang ada beberapa kan yang pengennya detail gitu ya. Ini presentasinya, indikatornya dan juga metode pembelajarannya ya. Kita akan belajar tentang pengertian, fungsi dan tujuan, kemudian tentang penelitian itu sendiri,
ya karakter, kemudian juga bagaimana pembelajaran dari kualitatif, kemudian fungsi dari kualitatif, kemudian deskriptif, ya, kemudian juga proses dari penelitian itu sendiri, kemudian juga konstruk pemahaman, ya, kemudian juga langkah-langkah dalam penelitian kualitatif, kemudian tujuan untuk kualitatif, eksplorasi dalam kualitatif, kemudian juga bagaimana jenis-jenis dari kualitatif itu sendiri, kita mencari makna mendalam dari sebuah kualitatif gitu ya. Nah, ini ada sekitar 114 slide gitu ya. Jadi dalam 14 semester saya rasa cukup, tapi kita harus sepakati dulu untuk bagaimana caranya agar mahasiswa itu paham. Ya, ingat ya. Jadi pembelajaran itu bukan dosen yang pinter. Kalau dosennya saja yang menjelaskan, nanti dosennya yang pinter sendiri. Ya, sementara mahasiswanya itu nggak paham-paham gitu ya. Jadi apalagi sudah dewasa semuanya, misalnya ini, jadi kita perlu banyak lampu ya untuk melihat sebuah kebenaran objek yang kita teliti. Jadi harus betul-betul lebih detail ya. Bagaimana skupnya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian juga teknik pengumpulan datanya, cara menganalisisnya. Mungkin selama ini kita hanya mengenal namanya itu triangulasi. Ya, triangulasi itu data collection, data reduction, ada data display, ada conclusion atau verification. Itu standar banget gitu ya, udah terlalu biasa. Atau mungkin pakai Spreadly dengan etnografinya, analisis taksonomi juga, ya, atau mungkin juga menggunakan analisis domain, komponensial ataupun tema kultural gitu ya. Jadi sangat banyak sekali, dan ini baru langkah awal untuk melihat sebuah penelitian. Ini proses periodisasi dari penelitian. Jadi dia berputar terus, cari data, analisis, cari data lagi, verifikasi lagi, keabsahan datanya terus sampai selesai gitu ya. Jadi terus seperti ini kita cari, ini bentuknya seperti apa, caranya seperti apa, akhirnya ujungnya itu ditemukan, oh ternyata seperti ini dari sistem konstruk dalam sebuah penelitian. Nah, tenang saja nih, nanti ini juga ada ya, nanti kita akan jelaskan satu-satu sampai 14 pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi salah satu dari ini apa namanya, ini ada gambarnya nih. Jadi salah satu dari kualitatif itu ketika ketika melihat seseorang itu ada yang menangis misalnya gitu ya. Nah, atau mungkin ini kebakaran hutan, atau mungkin bangunan masjid, atau mungkin nanti agama. Nah, ini mungkin ini juga untuk menjawab perbedaannya. Nanti banyak lah itu ya, tadi ada gambar-gambarnya belum diedit tuh ya, pakai jilbabnya tuh ya. S1 itu adalah aplikasi, kemudian S2 adalah inovasi, yang ketiga adalah S3 itu adalah invention atau temuan baru. Nah, ini terkait dengan ini saking ininya peneliti-peneliti etnografi itu sampai menikah dengan orang Papua Nugini itu untuk mencari makna dari ini mereka, the people of the value ya. Ini menarik sekali. Ini beberapa contoh dari penelitian. Wah, pokoknya kita akan belajar dan welcome to the jungle. Ya, selamat datang di mata kuliah yang menurut saya akan sangat menantang sekali, dan poin utamanya ini yang paling penting, di mana posisi Islam, di mana posisi ilmu pengetahuan Islam. Nih saya udah akan baca bukunya nih, ya, ada lebih dari, kayaknya ada sekitar 50 buku tentang metode penelitian. Ini buku boleh, ini beli agak cukup ya 60-70 ribu lah ya. Metode penelitian agama kualitatif interdisipliner. Ini kegelisahan dari Prof. Ailan terkait dengan ilmu agama kok ditelitinya nggak dianggap gitu Mas Ego. Jadi kalau kita meneliti ilmu agama itu nggak dianggap sebagai ilmu. Kenapa? Karena paradigmanya. Ya, paradigma baik itu apalagi positivisme itu dia menolak wahyu sebagai sumber. Ingat ya. Jadi kenapa agama itu tidak dianggap ilmiah gitu ya? Karena mereka menolak adanya wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ini positivisme. Nanti berarti belajar. Saya menonton ini yang pertama.
Yang kedua ini Prof. Sugiono. Saya ikut sudah lebih dari 14 kali di penelitian di training beliau. Ini kualitatif, kuantitatif, kualitatif, mixed method, kombinasi dan juga R&D, Research and Development. Tapi kalau R&D itu biasanya untuk S3. R&D, R dan D ya, Research and Development. Ini bukunya cukup tebal ini sampai 818 halaman gitu ya. Kemudian ini yang agak sedikit ke bawah sedikit, ini bukunya Prof. Dr. Amir Hamzah. Ini tentang kualitatif, metode penelitian kualitatif ya. Kemudian dia bisa jadi satu-satu. Ini ada metode penelitian etnografi ya, kemudian ini ada fenomenologi ya, kemudian ini ada studi kepustakaan ya, minimal ya 4 ini dulu lah ya, ada berapa nih, ada 6 buku ya. Kalau buku saya dengan penelitian yang seperti tadi di sini, yang seperti di awal. Oke, ini ya, ini memang ini pertama tentang muamalah, kemudian ini hukum Islam, ini social research, ini ekonomi syariah, ini muamalah al-maliyah, ini ekonomi Islam, ini muamalah ekonomi dan bisnis, ini fikih Islam, ini usul fikih sebagai metode, jadikan 1, 2 ya, dan 3. Kemudian ini motivasi untuk menulis. Nah, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Tadi pertanyaan terakhir. Jadi, ketika kita belajar tentang metode penelitian, jadi kalau di level S2 ini jangan hanya deskriptif atau jangan hanya gini maksud saya ini. Kita nulis nih misalnya, ingat waktu S1. Kita nulis tujuannya apa sih buat penelitian? Ya buat selesai skripsi, buat selesai sarjana, dapat gelar. Oke, nggak ada masalah. Insya Allah itu niatnya sudah baik gitu. Tapi kalau udah S2 ini, kita bagaimana cara menelitinya yang benar, tujuannya itu untuk apa, basicnya ilmunya itu seperti apa. Kok kita selalu menggunakan misalnya nih kritik ya, misalnya nih ya, mungkin orang menganggapnya agak sedikit mengada-ada. Misalnya dalam teori regresi linear berganda itu selalu ada variabel dependent dengan independent. Ingat ya, dependent itu adalah yang dependent itu berarti apa? Yang dipengaruhi, independent itu adalah yang tidak dipengaruhi, artinya dia merdeka. Nah, permasalahannya kalau menurut Pak Khalil faktor-faktor di dunia ini yang dipengaruhi dan tidak dipengaruhi, ada nggak sesuatu yang tidak dipengaruhi, yang independen, ada tidak nih? Di dunia tidak ada yang tidak dipengaruhi, Pak. Ya betul, karena memang semua yang di dunia itu mempengaruhi dan dipengaruhi. Ada satu yang independen, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawabannya mungkin orang akan senyum gitu ya. Kok bawa-bawa Allah sih? Ya, bedanya itu. Saya yakin Darun Najah juga memiliki ideologi yang ya islamisasi gitu ya. Bahwasanya kalau ngomongin ilmu pengetahuan ya ngomongin agama lah. Gitu. Walaupun ini kita bisa kritisi juga nanti Pak Lukman atau yang lainnya boleh berkomentar. Baik. Oke, yang pertama di materi ini mudah-mudahan yang lain bisa bertanya juga. Nanti kalau Pak itu boleh duduk di sini juga bisa saya tanya juga nih, Pak Saiful juga nih. Baik, mata kuliah kita adalah mata kuliah metode penelitian kualitatif. Ya, metode penelitian kualitatif. Oke, saya mau jelaskan dulu deh, atau saya share dulu lagi deh, biar nggak ini ya, di pengertian dari metode penelitian kualitatif. Ya, oke. Yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif itu adalah ya terkait dengan bagaimana metode yang didasarkan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi alamiah, keadaan real, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen, di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Saya ambil di bukunya ini Prof. Sugiono. Nah, satu dulu. Jadi saya pengen lebih detail. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Saya mau stop screen. Ya.
Oke, jadi dalam dunia ilmu pengetahuan ya itu ada namanya itu kronologi ya atau urutan sebuah ilmu pengetahuan itu didapatkan ya. Nah, ini saya yakin atau ada yang sudah pernah dengar, nanti saya akan kasih minta komentarnya ya. Jadi kalau di barat itu ilmu pengetahuan itu diawali dengan sesuatu yang mistis. Pengetahuan diperoleh dari sesuatu yang mistis. Mistis itu artinya adalah segala sesuatu disandarkan kepada yang goib. Nah, ini Pak Saiful, berarti Islam itu mistis nggak? Iya, betul. Nah, ya, jadi kritik pertama kita adalah pengetahuan yang diperoleh dari wahyu, dari ghaib itu dianggap pengetahuan paling rendah. Itu makanya kemarin ketika saya nanya ke salah satu profesor di Surabaya, universitas besar, dia mengatakan, Pak, kalau riset sumbernya wahyu, katanya, itu sudah ketinggalan abad-abad 18, Pak, katanya. Jadi, Assalamualaikum. Dengan siapa ya? Tunggu hilang.